Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hayati sebagai guru PAI di SMP PGRI di Talegong dan sebagai mahasiswa PPG di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung akan melaksanakan uji kinerja yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 di SMP PGRI Talegong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Alhamdulillah. Biasa. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah ya. Dalam kesempatan ini kita bisa bertatap muka kembali dengan Ibu sebagai guru mata pelajaran PAI akan menjelaskan tentang rukun iman kepada Nabi dan Rasul. Apakah hari ini hadir semuanya? Hadir. Alhamdulillah. Baik anak-anak yang soleh dan solehah, sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa dulu. Silakan nanti untuk pemimpin berdoa. Duduk, siap, gerak. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Duduk, istirahat, gerak. Alhamdulillah, pembelajaran sudah dimulai dengan berdoa. Semoga ilmu yang didapat hari ini bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, masih ingat pembelajaran sebelumnya? Masih. Ya, minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Indahnya Islam. Berarti hari ini kita akan belajar tentang apa tadi? Iman kepada Nabi dan Rasul. Kalian beriman kepada Nabi dan Rasul? Beriman. Meyakini adanya Nabi dan Rasul? Meyakini. Bagus, hebat. Nah, apakah sama Nabi dan Rasul seperti kita? Sama? Sama. Sama apanya? Sama-sama manusia. Siapa yang tahu perbedaan Nabi dan Rasul? Oh, jawabannya enggak. Apa perbedaan Nabi dan Rasul? Nabi adalah manusia ciptaan Allah yang diberikan wahyu, tapi tidak untuk disampaikan kepada umatnya. Rasul adalah manusia ciptaan Allah yang diberikan wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Hebat, Nyoka udah lengkap ya menjawabnya. Kasih ongkos dong buat Nyoka. Sekarang ada berapa jumlah Nabi dan Rasul? Ayo, siapa yang mau menjawab? Oh ya, silahkan sini. Ada berapa? Ada 25. Diawali dari siapa? Nabi? Dan yang terakhir sebagai penutup Nabi? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 25 Nabi dan Rasul tersebut, siapa ya Rasul pertama yang diutus oleh Allah? Ayo, ya silakan Najwa. Siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh. Hebat, betul tidak itu jawabannya? Betul. Betul, ya. Kita kasih ongkos buat Cindy dan Najwa. Sekarang tujuan pembelajaran iman kepada Nabi dan Rasul itu ada 4. Yang pertama, kalian dapat menjelaskan pengertian Nabi dan Rasul. Yang kedua, kalian dapat memahami sifat wajib, mustahil dan jaiz bagi Nabi dan Rasul. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan perbedaan antara Nabi dan Rasul. Dan yang terakhir adalah kalian dapat mengambil hikmah dan kisah perjuangan para Nabi dan Rasul. Nah, silahkan kalian pahami dan cermati dari tayangan video di sini dan ambil materi yang dapat kalian yang dianggap kalian penting ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, semoga selalu sehat dan bersemangat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Nabi dan Rasul. Coba nih yang lagi nonton, kamu tahu nggak siapa Rasul pertama yang diutus ke bumi? Apakah Nabi Adam yang merupakan manusia pertama yang ada di bumi?
Nabi Idris, Nabi yang sangat cerdas dan menuntut cakapnya. Apakah Nabi itu? Pasti kita semua tahu bahwa Nabi itu sangat jago bikin perahu. Coba Pak, kamu bisa tulis jawabannya di kolom komentar. Nanti kita cek apakah jawaban sudah benar atau belum. Kita langsung aja jawabannya ya. Rasul pertama itu bukan Nabi Idris, itu bukan Nabi Adam, juga bukan Nabi Idris. Betul, jawabannya adalah Nabi Nuh alaihissalam. Jadi, Nabi Adam dan Nabi Idris merupakan seorang Nabi, tapi bukan seorang Rasul. Sedangkan Nabi Nuh adalah seorang Rasul, dan kalau dia seorang Rasul, sudah pasti dia juga seorang Nabi. Apa sih persamaan dan perbedaan antara Nabi dan Rasul? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Nabi dan Rasul sama-sama diantarkan wahyu. Bedanya, wahyu yang didapatkan oleh seorang Nabi tidak wajib diajarkan kepada orang lain. Sedangkan wahyu yang didapatkan oleh seorang Rasul harus diajarkan kepada orang lain. Kamu tahu kan? Ada Nabi juga Nabi dan Rasul. Sampai sumber menjelaskan bahwa jumlah Nabi itu hanya 125.000 dan jumlah Rasul hanya 312. Banyak banget ya. Tapi yang harus kita ketahui hanya 20 Nabi dan Rasul. Kamu tidak tahu? Coba kita hafal. Dimulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim. Sudah kalian saksikan tayangan videonya? Sudah. Mari kita lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum. Ada pengertian Nabi dan Rasul. Setelah yang kalian jelaskan, kita ulangi lagi. Nabi adalah seorang hamba Allah yang menerima wahyu darinya untuk dirinya sendiri tanpa kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Jadi Nabi itu tidak perlu sekalipun diberikan wahyu, tidak usah disampaikan lagi kepada umatnya, khusus untuk dirinya sendiri. Beda dengan Rasul. Kalau Rasul itu seorang hamba Allah yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki kewajiban untuk disampaikan kepada umat manusia. Salah satu contohnya adalah Nabi siapa yang termasuk Rasul? Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian ada lagi Nabi Isa alaihi salam. Kemudian ada lagi Nabi Musa alaihi salam. Kemudian siapa lagi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah nabi terakhir ya. Nah, ada 5 yang termasuk ke dalam ulul azmi ya, yang terkumpul di dalam kata mimin ya. Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim alaihissalam, dan Nuh alaihissalam. Nah, ini adalah perbedaan dan persamaan Nabi dan Rasul. Sudah jelas bahwa kalian dari pengertian tadi bahwa Nabi dan Rasul itu memiliki perbedaan. Ya, kalau Nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri, terus kalau Rasul menerima wahyu untuk disampaikan kepada umat. Kemudian Nabi tidak diutus kepada kaum tertentu, sedangkan Rasul diutus kepada kaum tertentu. Kemudian jumlah Nabi lebih banyak, sedangkan jumlah Rasul lebih sedikit. Ada yang tahu jumlah Nabi ada berapa ya? Ada berapa? Ada 124.000. Wah, banyak sekali ya. Sedangkan Rasul tadi ada 312. Dan yang wajib diketahui ada berapa? 25. Ada 25. Ini adalah tugas dan peran Nabi dan Rasul. Yang pertama yang menyampaikan wahyu Allah. Yang kedua menjadi teladan yang baik. Yang ketiga membimbing umat kepada tauhid. Yang keempat memberikan kabar gembira dan peringatan. Nah, kabar gembira diberikan kepada umat manusia yang taat. Kalau peringatan diberikan atau dikabarkan kepada umat yang tidak taat. Apakah kita termasuk umat yang taat? Termasuk. Ya, bagus. Ini adalah salah satu contoh Nabi yang termasuk ulul azmi. Silakan disaksikan videonya. Kami, kisah teladan Nabi. Wah, yuk dukung kami dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton.
Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, bapak para nabi. Apakah kalian masih ingat pada janji iblis ketika mereka diusir dari surga? Iya, mereka berjanji akan menggoda dan menyesatkan seluruh umat manusia, dan iblis berhasil memenuhi janji tersebut. Jumlah manusia terus bertambah. Mereka terbagi menjadi 3 golongan: menyembah kepada patung-patung berhala, menyembah kepada benda langit, dan menyembah kepada para raja. Kala itu, hiduplah seorang raja yang sangat berkuasa. Dia adalah Raja Namrud dari Babilonia. Pada suatu malam, raja bermimpi melihat kelahiran seorang bayi laki-laki, dan kelak bayi itu akan menghancurkan kerajaannya. Raja Namrud merasa bahwa mimpinya itu sebuah pertanda buruk. Maka, dia pun memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir di Babilonia. Di suatu daerah, sepasang suami istri sedang ketakutan setelah mendengar perintah itu. Istriku, sampai bayi kita lahir, engkau harus terus bersembunyi di dalam hutan. Tapi engkau adalah pembantu paling hebat. Raja pasti akan membantumu. Tidak, jika anak kita laki-laki, raja pasti akan membunuhnya. Setelah itu, sang istri terus bersembunyi di dalam sebuah gua. Sesekali, Azar akan datang untuk menjenguknya, sekaligus membawakan makanan serta keperluan lainnya. Hari kelahiran pun tiba, dan sang istri melahirkan bayi laki-laki. Mereka berdua begitu bahagia sekaligus takut. Bagaimana jika raja menemukan anak kita? Tinggallah engkau di sini lebih lama lagi. Beberapa tahun kemudian, keadaan kota sudah kembali aman. Azar pun menjemput istri dan anaknya untuk pulang kembali ke rumah. Azar begitu bahagia. Setelah kalian menyaksikan tayangan video tersebut, apa ya mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim? Ada? Silakan. Nabi Ibrahim tidak kenal dengan api. Ya, Nabi Ibrahim itu dibakar api itu terasa sama Nabi Ibrahim itu dingin. Itu adalah suatu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu sebagai siapa tadi? Sebagai bapaknya para nabi. Nah, ini adalah hikmah beriman kepada Nabi dan Rasul. Ada 3. Yang pertama, menambah keimanan dan mempercayai adanya utusan Allah, menentukan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meneladani Allah. Belajar dari kehidupan Nabi dan Rasul untuk meningkatkan kualitas diri. Kita harus rajin-rajin belajar, harus rajin-rajin membaca kisah-kisah para nabi. Dan yang ketiga adalah memahami tuntunan hidup. Ya. Jadi wahyu yang dibawa Nabi dan Rasul menjadi pedoman hidup menuju kebahagiaan dunia akhirat. Sebagai umat Islam, kita berpedoman kepada kitab apa? Al-Quran. Ya. Jangan lupa. Nah, silakan sekarang kalian berdiri dulu. Kita speaking dulu. Nah,
Sudah selesai? Dah. Silakan dikumpulkan dan presentasikan. Ya. Sedikit. Nih. Nanti nah. Silakan pergi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desenda dari kelompok 3 akan membacakan kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing umat manusia ke jalan yang benar. Nabi Nuh alaihissalam lahir di sebuah kota Mesopotamia yang sekarang menjadi wilayah Irak. Pada saat itu umat manusia telah menyimpang dari jalan yang benar dan melakukan banyak kesalahan seperti menyembah berhala dan melakukan kejahatan. Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing umat manusia kembali ke jalan yang benar. Ia berdakwah kepada umatnya dengan menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala, tetapi umatnya tidak mau mendengarkannya. Karena umatnya tidak mau mendengarkan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam membangun sebuah kafirah yang besar untuk menyelamatkan dirinya, keluarganya, dan beberapa hewan yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Setelah bahtera selesai dibangun, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam memasuki bahtera bersama dengan keluarganya dan hewan-hewan yang dipilih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan banjir besar yang menghancurkan seluruh umat manusia yang tidak mau mendengarkan dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Setelah banjir besar berakhir, bahtera Nabi Nuh alaihissalam berhenti di atas gunung Ararat. Nabi Nuh alaihissalam dan keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilka Aldina. Di sini saya akan menyampaikan kisah Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam adalah salah satu nabi yang paling penting dalam agama Islam, Kristen, dan Yahudi. Kelahiran dan masa kecil. Nabi Musa alaihissalam lahir di Mesir pada zaman Fir'aun sekitar 1300 Masehi. Ayahnya, Imran, adalah seorang yang saleh dan ibunya, Yukhabat, adalah seorang wanita yang soleha. Musa lahir dalam suasana yang sehat. Bagaimana pembelajarannya? Apakah ada yang manfaat yang dapat diambil? Nah, mari kita simpulkan tentang pembelajaran hari ini tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang diutus untuk membimbing umat manusia menuju jalan yang benar.
sebelumnya kita nyanyi dulu tentang 25 nabi dan rasul. Sudah apa? Sudah. Ya, kita hitung 1, 2, 3. Kalian coba teladani lagi ya tentang kisah-kisah Nabi, dan semoga kalian lebih menambah lagi keimanan kalian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sampai di sini